Terima kasih Fadila dan sebelumnya juga ada Benediktus dari Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan Anda di sana. Selamat malam. Dan dari laporan di lapangan, saudara, kita kembali ke studio. Saya langsung ke Pak Anton. Pak Anton, bagaimana melihat apa yang terjadi di lapangan? Mengapa penanganan demo represif hingga jatuh korban kemarin? Apa yang sedang terjadi? Kok bisa? Sebetulnya apabila terjadi jatuh korban, itu sebetulnya merupakan satu keprihatinan. Karena tugas dari pengendalian huru-hara itu adalah justru untuk mengamankan masyarakat. Dan jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan. Makanya apabila terjadi satu korban, itu harus diadakan penyelidikan yang mendalam. Apakah memang benar prosesnya tersebut, karena di dalam pengendalian huru-hara ini kan ada processing. Satu, ada situasi hijau, dua situasi kuning, dan tiga situasi merah. Nah, apabila sudah situasi merah, itu ada lintas ganti antara Dalmas, pengendalian massa yang biasa, kepada Brimob. Nah, kemudian juga di dalam rangka pengendalian massa pun juga ada teknik dan taktis yang harus dilalui. Nah, ini kita apakah sudah sesuai dengan taktik, dengan teknisnya? Jadi ini Anda melihat ada prosedur yang salah, Pak Anton? Jadi Anda melihat apakah memang ada prosedur yang salah sehingga jatuhnya korban? Nah, justru inilah makanya dibentuk tim Propam untuk menyelidiki apakah di dalam pengendalian tersebut ada salah prosedur atau tidak. Ini harus dicek betul-betul. Dan di sini pun juga komandan harus betul-betul berada di lapangan. Dan bagi polisi itu sangat sedih sekali apabila terjadi korban. Itu adalah satu kegagalan. Dan saya pun juga sebagai mantan Kapolda, mantan anggota Polri, sangat-sangat prihatin, sangat sedih. Ini merupakan sesuatu yang di luar batas. Apalagi ini terjadi kan, ya mohon maaf, ini setengah kecelakaan lah, bukan suatu penindakan prosedur, misalkan ditembak ataukah di bagaimanapun. Jadi di sini juga mohon di sini semua pihak untuk bisa mengendalikan diri. Jangan sampai malah terus meluas kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sekarang terjadinya pengerusakan, pembakaran. Nah, apabila sudah terjadi hal begitu, itu sudah masuk situasi merah. Sehingga perlu masuk dari kompi Dalmas, kompi Brimob atau detasemen Brimob. Nah, apakah ketika itu masuknya detasemen Brimob itu sudah masuk situasi merah atau belum? Ini perlu dikaji. Dan sebelum mengadakan tindakan-tindakan pun juga, kan ada prosedur, yaitu himbauan kepolisian. Himbauan kepolisian itu ya memberikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat jangan mengadakan huru-hara, jangan mengadakan agar membubarkan diri apabila melanggar hukum, nanti akan diamankan dan lain-lain gitu. Sampai kepada tahap-tahapnya pun juga diumumkan. Apabila mau menembakkan misalkan water cannon, diumumkan. Mau mengadakan misalkan saling kooperatif, begitulah ya Pak Anton. Peluru hampa diumumkan juga. Baik, saya ke Vito. Tadi hari ini demo ya? Iya, betul. Baru saja pulang dari titik api. Dari pengalaman Vito, sejauh ini pengalaman bahkan sampai malam ini, bagaimana cara pihak keamanan, pihak kepolisian mengamankan, menangani massa? Di aksi hari ini saja ya. Oke. Pernahkah sebelumnya tadi ada agak salah sebut, saya dari BEM Via UI, Vito Herdan, dan kebetulan saya berperan sebagai dinamisator lapangan juga dari aksi kali ini, salah satu dinamisator lapangan. Jadi saya menyaksikan hampir seluruh lapangan aksi tersebut, mulai dari awal kami datang hingga kami membubarkan diri. Jadi sebenarnya kedatangan kami ini terdorong secara kuat oleh nurani kami, karena ada kawan kami sebagai bagian dari warga sipil itu sendiri yang telah meninggal, dibunuh oleh polisi. Kami bisa mengatakan dengan percaya diri bahwa itu dibunuh karena ada pelindasan yang dilakukan dan tidak ada upaya untuk setidaknya mundur dari jasad dari kawan kami, yaitu Afan Kurniawan, rest in peace kepada beliau. Dan
nyatanya beliau meninggal. Afan Kurniawan telah meninggal. Kami sebagai mahasiswa, kami sebagai bagian dari rakyat itu sendiri, kami terpanggil. Kami tidak mungkin amarah kami itu ditahan. Tidak mungkin kami tidak turun ke jalan. Tidak mungkin kami marah datang ke situ dengan kemarahan. Tidak bisa bapak-bapak sekalian yang ada di kepolisian sebagai petugas keamanan aksi mengekspektasikan kami untuk tidak marah. Padahal saat itu teman-teman tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Betul. Betul, kami datang dengan damai. Setidaknya masa UI kami datang dengan damai, kami datang dengan tuntutan kami sendiri, kami datang dengan kemarahan kami sendiri, kami juga menyesuaikan barisan kami dan sebagainya. Tetapi banyak sekali hal-hal yang terjadi tadi, mulai dari penembakan gas air mata. Kemudian tadi saya juga mendengar ada batu yang dilempar dari dalam Kapolda Metro Jaya kepada masa aksi. Kemudian juga tadi ada kehadiran militer juga di situ. Sementara kami juga punya sentimen yang kuat terhadap militer tersebut. Tapi entah kenapa mereka malah turun masuk ke dalam masa aksi kami. Jujur itu tindakan-tindakan seperti itu yang menimbulkan huru hara yang dimaksud oleh Pak Anton tadi. Jadi menurut Anda pihak kepolisian, pihak keamanan melakukan tindakan yang terlalu berlebihan dalam mengamankan massa? Betul, itu baru ketika bisa kita bilang jam legal dari aksi tersebut. Ketika kami berjalan pulang karena situasi sudah sangat tidak kondusif, penembakan gas air mata dan sebagainya. Kami mendengar juga kabar bahwa ada pasukan lebih yang turun ke titik aksi. Kami bergerak mundur, tetapi kami tetap mendengar ada kawan-kawan kami yang dikejar oleh polisi, mengalami kekerasan oleh polisi. Lalu penembakan gas air mata terus berlangsung, penembakan water cannon terus berlangsung, membubarkan masa aksi dengan cara yang tidak elok. Karena saya juga tidak hadir di saat itu, kami langsung bergerak pulang. Kemudian saya sendiri mengalami ketika saya setelah pulang, memulangkan masa aksi saya juga, karena saya bertanggung jawab dan saya tetap harus hadir di sini. Saya menunggu di FX Sudirman bersama 2 teman saya di sini dari BEM Viawi juga. Tiba-tiba semua pintu keluar ditutup di FX Sudirman, katanya karena ada polisi yang mau mengepung. Jujur itu cara yang sangat-sangat tidak elok, sangat-sangat memprihatinkan. Jadi keprihatinan itu bukan hanya terkait pembunuhan saudara kami, tetapi juga semua tindakan aparat kepolisian yang sangat-sangat tidak elok menangani masa aksi. Kalau dikatakan bahwa polisi adalah pengayom rakyat, harusnya bisa mengamankan masa aksi. Bukankah keadaan-keadaan tersebut justru menimbulkan ketidakamanan bagi kami? Oke, baik. Pak Anton, ketidakamanan yang diciptakan oleh pihak keamanan, pihak kepolisian, bukannya mengayomi. Bahkan tadi kata Vito menceritakan mereka sebenarnya ke lapangan menyuarakan pendapat itu tidak mengganggu keamanan. Tapi kenapa kok tampaknya langkah dari pihak keamanan ini berlebihan? Nanti masalah berlebihan atau tidak, itu kita sudah menurunkan tim Propam. Bahkan pelakunya sendiri sekarang sedang diadakan penyelidikan. Tetapi di dalam hal ini mohon maaf sekali. Tidak ada, misalkan jangan sampai kita terprovokasi bahwa ini adalah upaya pembunuhan. Ini kalau kita lihat dari TKP itu adalah setengah kecelakaan. Tidak ada satu orang petugas pun juga kepolisian di seluruh dunia yang ingin membunuh masyarakat dengan sengaja. Ini mohon jangan sampai kita pun juga justru di sini maaf ada yang menginginkan bangsa Indonesia ini agar rusuh. Jangan sampai terprovokasi untuk merusak. Dan memang tujuan utama daripada tim huru hara ini sendiri sebetulnya untuk mengamankan masyarakat. Tapi kadang-kadang polisi pun juga adalah manusia. Selalu ada ketimpangan antara tujuan dan rasa. Ketika massa sedang berkumpul begitu, mungkin ini drivernya itu sekarang juga sedang diperiksa psikologisnya. Bisa saja dalam kondisi panik gitu kan. Karena kalau kita lihat kan seolah-olah sedang melintas, tahu-tahu ada yang menyeberang dengan tiba-tiba. Nah ini mohon maaf, ini makanya saya katakan apakah ini seperti setengah kecelakaan karena tidak ada satu orang pun petugas. Keberhasilan tim PHH, tim Dalmas adalah ketika terjadi tata tentrem, terjadi semuanya selamat. Justru kalau adanya korban ini adalah satu kegagalan, apapun juga masalahnya. Baik itu disengaja, apalagi tidak disengaja. Jadi ini mohon
ya saya yakin adik-adik mahasiswa juga bisa berpikir logis. Mana yang disengaja dan mana yang tidak disengaja. Jangan sampai ini menabur sebuah narasi padahal ini adalah sesuatu yang memang tidak disengaja, tetapi seolah-olah ini sebagai sebuah upaya kekerasan. Dan saya pun juga sebagai seorang mantan anggota Polri, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya kepada masyarakat apapun juga itu alasannya dari Polri. Dan nanti kita lanjutkan lagi. Presiden mengatakan bahwa apabila ada kegiatan tindakan yang berlebihan usut sampai tuntas. Baik, kita lanjutkan nanti Pak Anton. Dan saudara, pertanyaannya adalah mengapa masyarakat marah dan turun ke jalan merespon gaji dan tunjangan DPR yang dianggap fantastis? Dua arah, segera kembali. Ya, Anda kembali menyaksikan Dua Arah. Dan saudara, kita tahu bahwa awal mula terjadinya kericuhan, bahkan mahasiswa turun ke jalan, buruh juga turun ke jalan, ini terkait dengan tunjangan DPR yang angkanya sangat fantastis ya. Banyak yang bilang nggak masuk akal katanya begitu. Mas Yan, apa yang bisa kita tangkap dalam hal ini? Bagaimana narasi publik akhirnya terbentuk? Iya, jadi terkait dengan kondisi kita di tanggal 25 dan tanggal 28 ya. Terus hari ini memang sebetulnya itu polanya pola sebab akibat, tidak semata-mata langsung kejadian hari ini, gitu. Teman-teman ingat nggak bahwa? Mungkin kita lihat datanya sekalian ya, Mas. Oke, kita sekalian lihat datanya. Ini gimana maksudnya nih? Nah, pertama gini, ini sebenarnya menjawab ya. Pertama ini di bulan ini sebetulnya itu sudah ada indikasi ketidakpuasan publik, yaitu lihat di situ tuh bendera One Piece. Gitu. Kan bendera One Piece itu baru muncul di Agustus sekarang. Ya sebelumnya itu nggak pernah kejadian. Gitu. Itu sebenarnya itu udah jadi indikasi awal. Terus kedua, amnesti abolisi Tom Lembong dan Hasto. Itu secara politik sebetulnya pemerintah tuh sukses menstabilkan dua kekuatan besar gitu. Mohon maaf di back lagi coba. Boleh, kita kembali sebentar. Teman-teman, gitu. ya. Terus kenapa bisa jadi chaos begini? Karena bukan soal politik. Tapi soal ekonomi, logistik gitu. Ini urusan perut Mbak gitu. Kekecewaan publik itu muncul ketika lihat itu pajak bumi dan bangunan. Kondisi yang lagi nggak bagus dikenakan pajak juga. Sejumlah Pemda saat itu ramai-ramai menaikkan. Betul ya di beberapa tempat. Makanya Pati meledak, Bone meledak. Terus tambah lagi satu lagi itu yang kita omong malam ini, tunjangan DPR. Bukan masalah tunjangan DPR-nya, tapi orang DPR itu tidak melihat yang namanya suasana batinnya masyarakat. Terakumulasi emosi dari masyarakat. Iya, terus Mbak tahu nggak kenapa yang sekarang paling reaktif itu ojol? Baik. Kenapa ojol yang paling banyak bergerak? Dalam tahun ini, salah satu dua demo terbesar selain demonya Bang Said itu adalah demo ojol. Bulan Februari dan bulan Maret. Berarti ini terkait intinya adalah legislatif ini tidak dianggap sensitif terhadap kondisi ekonominya begitu. Mungkin lagi nih singkat lagi ada data dari Don Empret juga. Lanjut terus, singkat aja Mas. Ini gimana maksudnya? Nah ini dilihat di hashtag itu nggak ada itu kata yang positif terkait DPR. Jadi persepsi DPR gitu di dalam 1 bulan terakhir itu DPR Sontoloyo. Gitu. Kenapa Sontoloyo? Simpel aja Mbak. Karena DPR itu tidak gua banget gitu bahasanya. Gitu, baik. Tidak mencerminkan saya banget boro-boro gitu. Baik. Karena yang dijelasin sama Mas Anton, saya langsung ke Pak Syarif. Pak Syarif, tidak ada kata positif dari masyarakat terkait dengan kinerja dari DPR. Jawaban Anda Pak Syarif. Ya, memang menjadi seorang anggota DPR itu kan memiliki suatu passion dan integritas yang tinggi. Nah, integritas yang tinggi ini juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana membaca aspirasi masyarakat. Jadi itu yang paling penting. Nah, menyangkut masalah tunjangan-tunjangan DPR, pada dasarnya menurut hemat kami pada saat ekonomi lagi bagus, itu pada periode 2004 sampai 2014. Pada saat itu kan ekonomi kita lagi bagus. Nah, masyarakat pada saat itu menikmati apa artinya pembangunan. Sehingga terjadinya peningkatan tugas-tugas dan tanggung jawab seorang anggota DPR itu juga meningkat.
dan meningkatnya tugas ini juga diikuti dengan fungsi daripada uang, ya anggaran yang menyertai mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Nah, sekarang bagaimana? Pada saat sekarang semua orang prihatin, rakyat juga sangat prihatin, timbullah suatu kenaikan yang menurut hemat saya juga luput dari evaluasi. Luput dari evaluasi, sebelumnya nggak tahu apa-apa Pak Syarif? Ya, seharusnya seperti saya katakan tadi, integritas di sini termasuk aspirasi yang diinginkan oleh rakyat. Nah, kalau semangatnya adalah efisiensi, maka tentunya semua pihak, legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga harus komit terhadap bagaimana agar efisiensi itu bisa dilakukan. Ya, tapi buktinya ini kan dikoreksi setelah publiknya marah Pak Syarif. Kemarin-kemarin kemana aja legislatifnya? Ya, jadi seharusnya pada saat itu sebelum itu terjadi, memang seharusnya ada koreksi di dalam suatu dalam satu rapat anggaran, di mana faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sensitivitas rakyat itu bisa timbul karena adanya berarti legislatif, Pak Syarif mengakui bahwa legislatif tidak sensitif merasakan masalah rakyat, terutama soal kondisi ekonomi. Harus lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Baik. Pak Lusius. Saya melihat ini sudah dilakukan oleh DPR, bahwa tunjangan itu hanya sekali saja diberikan. Saya pikir ini sudah merupakan salah satu menerima aspirasi. Sudah menerima aspirasi. Pak Lusius, menurut Anda DPR sudah menerima aspirasi atau belum? Ya, belum jelas juga ya, karena yang kemarin itu kan pernyataan Pak Dasko itu nampak berbeda dari pernyataan-pernyataan sebelumnya gitu ya. Pak Dasko bilang bahwa ini hanya diterima untuk kurun waktu setahun gitu ya. Padahal kita tahu betul gitu ya, Sekjen sebelumnya mengatakan bahwa ada surat edaran dan tunjangan ini diberikan sebagai pengganti rumah dinas anggota DPR. Rumah dinas itu kan melekat 5 tahun selama satu periode gitu ya. Lalu dari mana tiba-tiba ada keputusan mendadak gitu, ini akan diterima setahun saja gitu ya. Jadi bagi saya ini masih simpang siur, dan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik yang mendatangi DPR beberapa hari ini gitu ya. Pernyataan resmi dari DPR, dan juga saya kira tidak bisa kemudian hanya ngomong gitu di dalam gedung saja gitu ya. Mendatangi publik yang berdemonstrasi lalu menyampaikan apa sungguhnya masalah yang dituntut oleh publik, lalu bagaimana respon DPR gitu ya. Jadi saya kira sih tuntutan tunjangan perumahan ini kan salah satu dari sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh publik gitu ya. Ada banyak juga kegelisahan lain gitu ya terkait kinerja DPR yang tidak pernah kemudian menunjukkan adanya perubahan. Menurut Anda kinerja DPR memang tidak pernah memuaskan? Saya kira sangat buruk ya kalau kita lihat dari pencapaian legislasi ya, dari 42 RUU prioritas 2025 baru 2 yang bisa disahkan. Selain itu kan RUU kumulatif terbuka ya, RUU tentang provinsi, kabupaten, itu RUU yang satu hari dibahas juga bisa selesai gitu ya. Tapi yang kemudian diselesaikan betul-betul tuh baru 2 dari daftar prolegnas prioritas, itu pun pembahasannya itu hanya 1-2 pasal saja, revisi undang-undang TNI dan juga bisa begitu? Penyelenggaraan haji. Agak lambat kenapa menurut Anda? Ya? Berarti Anda mengatakan bahwa legislatif kerjanya lambat atau apa? Ya, bukan cuma lamban, mereka menjadi semakin malas, mungkin karena gajinya malas katanya sangat DPR. Tinggi, ya. Tanggapan Anda? Jadi ya saya pertama ini sangat prihatin kepada junior saya. Saya bilang junior karena saya masuk di DPR tahun 97. Bayangin masih Orde Baru saya sudah di sana. 97. Jadi ini sudah 27 tahun. Terulang kejadian seperti ini. Padahal pada waktu itu sudah bagus baik kita. Tidak ada kejadian sampai meninggal ini siapa namanya si Ananda Afan ini. 98 kejadiannya ya Pak. Kita waktu itu buruh kan juga turun 98. Kejadian lagi. Seharusnya kan peka. Nah saya prihatin sekali kejadian ini. Ditimbulkan oleh apa? Komunikasi yang jelek. Komunikasinya bukan jelek saja, menipu. Menipu. Tadi yang dibilang itu. Jadi mana bisa undang-undang APBN hanya direvisi oleh seorang pimpinan bahwa ini anggaran untuk 5 tahun. Tidak bisa dong. Itu kan APBN harus dirubah undang-undangnya. Jadi itu 600 juta, jadi kalau 12 kali 50, 600 juta. Itu untuk 1 tahun. Tidak bisa untuk 5 tahun.
Ya. Nah kalau harus begitu, harus dikembalikan dong. Betul. Jadi harus kembalikan duit itu anggota-anggota DPR yang tiap bulan 50 juta. Periode yang kemarin terakhir, kita di rehab rumah DPR. Kita diberi oleh Sekjen ya pada waktu itu 150 juta untuk 1 tahun. Ini 50 juta per bulan, bayangin. Kan tidak masuk akal ini kan. Habis itu mau dikembaliin. Bagaimana cara kembaliin? Jadi saya menghimbau teman-teman anggota DPR yang 570 berapa, kembalikan dana itu dengan cara yang benar. Karena kalau dibilang, enggak ini untuk 5 tahun. Lah kalau mereka meninggal, anggota DPR ini ya kalau panjang umur 5 tahun. Kalau dia setahun terus meninggal, sudah terima uang 600 juta, bagaimana pengganti antar waktu terima duit dari mana yang bayarkan? Kan ada anggarannya sudah. Nah, jadi padahal mereka punya fungsi, salah satunya fungsi anggaran, tapi ternyata nggak sensitif soal anggaran yang akan dikasihkan mereka. Jadi dimanfaatkan lah. Inilah yang tadi. Nah, ini tapi semuanya selain masalah DPR, kita tidak boleh menyalahkan DPR. Saya kena mantan. Tidak boleh menyalahkan DPR? Tidak boleh. Masalahnya kan di awalnya dari DPR nih? Enggak, sebentar. Oke. Ada terusannya. Saya suruh Pak Said deh kalau begitu. Jangan marah ke DPR katanya. Tapi kemarin buruh turun ke jalan bahkan menuntut merasa ada ketidakadilan. Ini buruh minta kenaikan gaji aja kayaknya susah gitu kan. Tapi DPR itu menerima banyak tunjangan telekomunikasi, tunjangan rumah. Jadi gini, Mbak, jangan sebelum dibantu sama Mas. Oke, bentar, sebentar. Karena apa? Saya bilang jangan menyalahkan DPR. Karena DPR ini adalah produk daripada partai politik. Baik. Yang harus disalahkan ada partai politik. Partai Dialah politik, yang melakukan rekrutmen anggota DPR. Baik. Nah, prosesnya itu harus kita perbaiki partai politik. Pak Said, silakan. Kita tanya ke Pak Said. Para kelompok buruh, langsung aja. Bubar partai politik. Pak Said, silakan. Bubar nggak boleh. Munaslup partai-partai politik. Ya, baik, Pak Said. Segera munaslup. Golkar, Pak Said. Pada saat Mei 98, Pak Harmoko, kejadian berapa orang meninggal waktu itu, Pak Said? Waktu Mei, Trisakti. Ya. Golkar langsung munaslup bulan Juli. Cuman 2 bulan. Munaslup Golkar, terpilih Akbar Tanjung mengganti Harmoko. Jadi saya minta, karena saya Golkar, saya tidak tahu yang partai lain. Bahlil Lahadiah harus mengundurkan diri, bertanggung jawab. Baik. Pak Said, silakan. Bagaimana? Makasih. Fokus ke perbincangan. Yang pertama, melalui Kompas TV ini, saya meminta pada kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, termasuk kawan-kawan ojol, tadi juga saya sudah ketemu sama sebagian kawan-kawan ojol di Jabodetabek, saya langsung ketemu. Kemudian juga kawan-kawan mahasiswa tentu dan teman-teman pelajar untuk menahan diri. Jaga situasi lebih kondusif, hindari tindakan anarkis. Kami juga demonstrasi dan kami marah dengan keadaan, kami menginginkan perubahan. Sama dengan teman-teman ojol, teman-teman mahasiswa, dan juga kawan-kawan pelajar STM. Yang kedua, kami meminta polisi juga menahan diri lebih tinggi lagi. Karena mereka punya senjata. Memegang senjata, memegang alat pukul, bahkan ada disampaikan gas air mata. Lebih tinggi lagi menahan diri. Karena kalau mendahului untuk melakukan tindakan represif, itu pasti ada serangan balik. Jadi kalau buruh kemarin turun ke jalan, itu fokusnya buruh turun ke jalan kan damai, tertib. Ya, tapi tuntutannya apa? Marahnya apa ke DPR? Ada marah nggak sih ke DPR? Ada 6 isu, marah sekali. Salah satunya yang paling menonjol apa? Yang pertama kita sebut hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Kalau terkait dengan tunjangan-tunjangan DPR, Anda tersinggung nggak? Ya jelas, kita minta kenaikan upah itu kan 8,5% sampai 10,5% dengan menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa kita marah? Tadi saya datang ke pemakamannya Afan. Saya ikut dalam pemakaman itu. Kemudian ketemu ibu bapaknya yang pingsan terus. Kemudian saya tanya sama teman-teman ojol, apa sih yang membuat kamu itu kemudian jadi begitu marah dan bertahan untuk terus melawan? Energinya kok panjang sekali. Bang, kita minta dari hampir 2 tahun. Agar betul demonya apa namanya yang bonus-bonus itu potongannya 10%, jangan 20%. Kita datang ke DPR, iya. Tapi kita bolak-balik, iya. Tapi nggak ada. THR waktu itu dihitung dapat 1.050.000. Nah, itu mereka menyimpan kemarahan itu. Kemudian kami kaum buruh juga menyimpan kemarahan, upah masih murah, tiba-tiba
Mereka memutuskan sendiri para anggota DPR ini untuk dirinya dengan tunjangan 50 juta per bulan, yang kalau kali 12 bulan 1 tahun 600 juta. Rumah di mana? Rumah di surga, 600 juta untuk 1 tahun. Mahal banget gitu. Buruh aja nyewa paling top 1 tahun itu 8 juta. Oke, ada ketimpangan. Nah, kesenjangan sosial. Makanya kita baca Gini rasionya makin besar, ngejar pertumbuhan ekonomi, tapi tidak ada redistribusi terhadap kekayaan itu. Dan apalagi, itu yang bikin marah. Ya, apalagi kalau kita lihat seiring sentimen publik yang negatif ke DPR, muncul narasi pembubaran DPR di media sosial. Apa mungkin Pak Juanda? Nanti dijawab. Dua arah, segera kembali. Langsung saja Pak Juanda, keributan yang terjadi menimbulkan narasi bubarkan DPR. Mungkinkah trias politika dihapuskan? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa bela sungkawa terhadap almarhum Habib Kurniawan atas meninggal beliau, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Pertanyaannya saya kira begini ya, kalau soal membubarkan DPR itu kan soal ranah konstitusi harus kita lihat. Ya, dalam konteks aspirasi masyarakat, saya kira wajar saja itu kekecewaan dari masyarakat terhadap DPR kita. Tapi dalam konteks untuk membubarkan secara konstitusi itu tidak mungkin. Karena kita sudah menyatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi harus ada organisasi parlemen. Parlemen berkaitan tadi ada partai politik. Ya, lebih bagus memang kita bagaimana mencoba men-challenge DPR ini supaya berbenah diri. Ada 3 hal yang saya lihat DPR ini. Satu, dia harus keteladanannya. Yang kedua, komitmennya. Yang ketiga, konsistennya. Dan ketiganya sudah dipenuhi atau belum? Belum. 3 hal ini saya kira untuk berkorelasi melaksanakan bagaimana konstitusi, bagaimana undang-undangnya. Misalnya bagaimana keteladanan untuk menghimpun, menyerap aspirasi rakyat. Atau bagaimana dia bersikap. Itu keteladanan. Yang kedua, komitmen terhadap konstitusi sebagai negarawan, bahwa dari rakyat untuk rakyat dan memang untuk kepentingan rakyat. Itu komitmen. Ini tidak ada misalnya. Kemudian konsisten sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka berilah kepada rakyat. Jadi ramai-ramai di gedung parlemen menurut Anda tidak ada satupun yang bekerja dengan efektif? Bagaimana? Ramai-ramai di gedung parlemen satupun tidak bekerja dengan baik? Ya ada. Saya tidak mengatakan semuanya. Lebih banyak yang kerjanya bagus apa yang jelek? Saya kira kita melihat ini dalam konteks kolektivitas. Ya akhirnya memang ada beberapa orang yang masih komit. Tidak semua kita harus mengeneralisasi. Benar. Ya, saya setuju. Kita harus objektif. Tetapi gara 1, 2 atau beberapa orang yang berkomunikasi tadi secara politik, secara apa tidak bagus ya. Itu maka akhirnya terhapuslah segala hal yang baik. Saya kira ini soal pembubaran, saya kira itu bukan sebuah solusi yang bagus. Baik, Pak Ian, adanya narasi pembubaran DPR, apakah ini memang benar-benar kemarahan karena ketidakpuasan publik? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Dua Arah. Pak Ian, narasi pembubaran DPR, apakah memang murni kemarahan atau sebenarnya keputusasaan dari publik? Jadi lebih ke arah keputusasaan. Gitu. Jadi kan kalau kita lihat di analisa emosi ya, dan itu di beberapa isu. Pertama itu isu pajak bumi dan bangunan, itu disumbang oleh Pati, terus Bone gitu. Terus kedua itu isu terkait dengan yang tanggal 25 Agustus. Demo 25 Agustus itu ada inisiatornya nggak ada. Itu ada orang menduga ini ada salah satu kelompok yang menggerakkan, tapi bukan masalah yang menggerakkannya menurut saya adalah, tapi ada keterlibatan publik natural yang begitu tinggi. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena memang publiknya sudah kecewa, gitu. Makanya ini sebetulnya jadi lesson learned juga buat kita gitu. Ya, jangan semata-mata kita stabilkan wilayah politik, wilayah perut
publik juga harus distabilkan. Contohnya kayak seperti ini. Ini kan bisa dibilang ini secara politik kan sebetulnya lumayan stabil ya. Gitu. Partai yang oposisi siapa sekarang? Nggak ada. Relatif nggak ada. Tapi kenapa bisa kejadian seperti ini? Gitu. Ternyata memang ada wilayah yang luput sepertinya oleh pemerintah gitu ya. Yaitu wilayah-wilayah seperti ini. Terus balik lagi nih, kenapa hari ini ada dua institusi yang diserang habis-habisan oleh publik, yaitu pertama Polri, terus yang kedua DPR. Saya mau fokus ke DPR-nya lagi. Ya. Sekarang ini rejim efisiensi, Mbak. Clear itu, rejim kita ngirit gitu. Ya. Terus kenapa ada tunjangan seperti itu? Itu sebetulnya saya nggak habis pikir di situ. Makanya ada ada bahasa satir dulu kan yang kita suka ketawa di medsos itu, bedanya pileg dengan pilkab. Ya kan? Kalau pilkab itu kalau lupa jadi. Ya kan? Tapi kalau pileg kalau jadi lupa dia. Kurang lebih seperti itu. Itu dan itu ditertawakan, Abang ketawa kan? Karena apa? Udah diterima sama cognitive mapping kita gitu. Dari yang kita marah sampai ya udahlah jadi bahan ketawa gitu. Oke. Gitu. Baik. Perih, Bang, Pak sebetulnya. Syarif, narasi pembubaran DPR karena bentuk keputusasaan publik. Bagaimana DPR menjawab, Pak Syarif? Ya, pertama-tama sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan dulu bahwa keluarga besar Partai Demokrat ikut prihatin yang dalam atas meninggalnya salah satu driver ojol, Afan Kurniawan, dan kami mendoakan semoga beliau diterima di Allah Subhanahu wa taala dan keluarga beliau bisa tabah. Dan yang kedua, kami harapkan agar peristiwa ini tidak akan terjadi lagi apapun bentuknya, dan ketika para pelaku supaya ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang ada. Baik. Nah, menyangkut masalah aspirasi beberapa masyarakat yang menginginkan agar DPR itu dibubarkan. Nah, kita dalam bernegara sudah sepakat bahwa dalam bernegara itu kita ada satu falsafah yang acuan yang kita sepakati bersama, yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur tentang bagaimana bertata negara yang baik. Antara lain di situ ada lembaga namanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias politika tetap kita anut, dan juga ditegaskan di situ bahwa DPR itu secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPR itu tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah pun juga tidak bisa membubarkan DPR. Itu jelas sekali. Nah, kita sebagai warga negara sudah komit bahwa itulah falsafah kita, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bangsa hidup bernegara. Terus politikanya memang lengkap begitu, memang mereka ada, DPR-nya ada, tapi kenapa masih ada kemarahan? Apakah memang ada mereka tidak menjalankan 3 fungsi mereka? Saya pikir ketidakpuasan itu lumrah saja terjadi, manakala ada kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, sehingga pada dasarnya kita harus mengevaluasi secara terbuka dan lapang dada. Tapi menurut Anda apakah kemarahan ini kemarahan yang biasa, Pak? Terjadinya di sejumlah wilayah Indonesia loh. Ya, ini kan menyangkut masalah karena keadilan. Ini menyangkut masalah kebutuhan dasar. Nah, kalau berbicara tentang kebutuhan dasar, kalau orang berbicara tentang keadilan, maka tidak ada lagi satu barrier yang bisa menghalangi. Ngomong-ngomong soal keadilan, tadi Pak Juanda mengatakan jangan salahkan DPR-nya, tapi partai politiknya. Kemana Demokrat? Saya pikir ini partai keras ini. Partai Demokrat, partai dalam hal ini juga memang memiliki kewajiban agar kader-kadernya yang menjadi representasi di legislatif di DPR itu memiliki kualitas yang cukup memadai, dan itu memang tanggung jawab dari partai. Jadi saya tadi setuju bahwa partai politik juga ikut bertanggung jawab terhadap anggota DPR yang ada sekarang. Baik. Kita harapkan semakin lama kita melakukan demokrasi ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia pun juga akan semakin meningkat. Itu harapan kita. Tetapi sekali lagi
sekali lagi sebagai seorang anggota DPR, integritasnya di dalam hal bagaimana meresap aspirasi masyarakat itu patut untuk menjadi prioritas. Oke, baik. Ini adalah pelajaran bagi semuanya, termasuk anggota DPR, bahwa apapun yang terjadi, karena anggota DPR itu adalah asalnya dipilih oleh rakyat, tentu kepentingannya yang diperjuangkan adalah untuk kepentingan rakyat. Ya, belajar dan segera lulus ya Pak. Jangan kalau ada masalah belajar lagi, itu selalu jadi jawaban. Saya ke Vito. Vito, dari teman-teman mahasiswa sendiri, apa yang membuat teman-teman mahasiswa ini paling marah? Apakah merasa memang aspirasi tidak pernah didengar misalnya? Apakah kelompok mahasiswa juga menjadi salah satu punya suara untuk membubarkan DPR karena merasa bahwa fungsi DPR tidak berjalan di 3 fungsi? Saya boleh minta waktu sebentar untuk menaikkan suatu masalah yang terjadi di daerah sekitar kampus kami. Ada beberapa mahasiswa yang diduga diikuti sampai ke kosannya, digedor-gedor. Teman-teman mahasiswa UI dan semua mahasiswa di seluruh Indonesia, tolong jaga keamanan kalian masing-masing. Naikkan ke media sosial apapun yang kalian alami supaya publik mengetahui dan saling menjaga. Dan juga kalian bisa mengakses banyak layanan bantuan hukum di media sosial kalian masing-masing. Tolong teman-teman jaga keamanan masing-masing. Mungkin tadi pertanyaannya mengenai kemarahan kami terkait pembubaran DPR ya. Pertama-tama kami sebagai mahasiswa UI tahu betul bahwa DPR adalah lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat berdasarkan konstituensinya masing-masing. Dan kami mengharapkan tentunya anggota DPR ini untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan kepentingan kami dan keperluan kami. Sehingga tadi sempat disebut juga oleh Bapak siapa? Bapak Ridwan Syah terkait partai politik itu sendiri. Kami sebagai mahasiswa UI sudah pernah melakukan kajian beberapa kali terkait pragmatisme partai politik. Memang betul bahwa DPR itu tidak bisa lepas dari hubungan partai politik. Tetapi kami kecewa betul ketika DPR itu melupakan kepentingan rakyat demi menjalankan kepentingan partai politik. Sehingga banyak sekali hal yang perlu reformasi. Contohnya apa Vito? Mereka lebih mengutamakan kepentingan partai politik? Contohnya mereka tidak menetapkan rancangan undang-undang begitu banyak sekali. Seperti? Masyarakat adat, perampasan aset dan sebagainya. Sebenarnya itu penting sekali untuk menjaga rakyat ini untuk kebutuhan perut rakyat, untuk kebutuhan rakyat itu sendiri. Tapi tidak disahkan. Bahkan ada beberapa pernyataan anggota DPR berkali-kali menyatakan bahwa kami tidak bisa menetapkan ini. Harus dihubungi oleh ketua partai politiknya. Bahkan ketika mau melakukan OTT juga ketolong komunikasi dengan ketua partai politik itu jujur sangat mengecewakan bagi kami. Karena kami ingat ketika kami memilih Bapak Ibu sekalian itu kami menginginkan Bapak Ibu mewakilkan suara kami. Melayani rakyat bukan melayani partai politik ya? Betul, bukan melayani partai politik. Baik, Pak Ridwan. Bahkan ada perumpamaan yang mengatakan bahwa DPR ini tukang stempel. Soal fungsinya nggak ada, fungsi anggaran juga nggak ada. Los aja semuanya. Ya itu memang yang menjadi kecewaan saya. Jadi kita ini sudah sekian puluh tahun bekerja. Saya mau kembalikan. Kalau Golkar harus kembali ke hitoh. Kembali ke hitoh. Karena fungsi pada saat anggota DPR pada zaman waktu saya masuk di pertama. Untuk masuk jadi caleg saja itu melalui satu proses yang namanya litsus Pak. Di litsus kita itu semua partai politik. Benar enggak bagaimana masalah komitmennya kepada bangsa dan negara. Dia sudah selesai enggak dengan dirinya. Harus selesai dengan dirinya. Dia karena mau mengabdi. Karena di DPR bukan tempat cari pekerjaan. Sekarang ini baru selesai, enggak ada pengabdian, punya duit banyak, jadi anggota DPR terpilih. Yang ngembaliin duit dong, yang sekian miliar dia kembalikan. Nah proses itu sudah tidak ada. Makanya saya tadi tidak menyalahkan anggota DPR. Yang saya salahkan adalah rekrutmen dari partai politik. Sehingga partai politiknya yang harus direformasi. Partai politik yang harus direformasi? Harus direformasi. Saya tidak mau bicara yang lain. Saya bicara partai saya sendiri, partai golongan karya. Tapi kan pimpinan partai ngekor koalisi. Tidak dong, kan tidak ada masalah. Kita memberikan dukungan. Golkar itu tidak pernah berbeda dengan tapi checks and balance-nya nggak ada Pak. Sebentar, dengar dulu. Tidak pernah kita tidak berpihak kepada pemerintah. Tetapi mulai dari awal kita selalu membela, tapi kita punya istilahnya, kita harus kritis. Dan kritis itu harus konstruktif dan objektif. Ini harus dipegang oleh Golkar. Jadi kalau memang kita mendukung pemerintah, bukan pakai kacamata kuda. Kalau tidak benar, ya harus kita suarakan. Nah inilah yang tidak dilakukan oleh partai politik. Tidak dilakukan. Konstruksi politik kita ada yang salah Pak Juanda? Ya, memang. Sesalah apa? Sebesar apa? Saya kira kita lihat negara dalam sebuah sistem.
Ya, Sistemnya yang salah sistem berarti. bernegara. Sistem bernegara dalam konteks sistem demokrasi misalnya, di situ ada partai politik, di situ ada infrastruktur politik, suprastruktur politik. Nah ini harus kita benahi, harus kita lakukan pembangunan secara sistemik, ya. Tanpa itu saya kira itu kan nanti bolong-bolong. Nah akibat dari bolong-bolong itu terjadi seperti sekarang. Partai politik itu memang saya merupakan kajian ilmu saya tentang soal bagaimana hukum tata negara di Republik ini ya. Maka saya lihat kalau partai politiknya tidak siap mengkaderkan secara baik, secara sempurna anggotanya, sehingga tidak menseleksi ini untuk masuk ke dalam ranah sistem politik di DPR, DPRD, maka ini kan tidak mungkin kita dapat seorang atau beberapa orang anggota DPR yang berkualitas, yang berkomitmen, yang konsisten. Termasuk soal background pendidikan? Jelas. Tapi tidak hanya itu, tapi persoalan komitmen tadi, kesadaran berbangsanya kita ini harus kita bangun lagi. Ya jangan hanya formalistik atau semu demokrasi ini nanti ketika ini. Dan satu lagi, saya melihat dari sebuah sistem tadi, bahwa kita masuk ke dalam alam kapitalistik dan materialistik dalam konteks demokrasi kita. Ini harus kita basmi ini. Sebab kalau tidak demikian nanti memang ini adalah politik uang dan segala macam. Sehingga akibat dari itu maka DPR sekarang ini anggota akibat dari sebab akibat tadi karena anggaran yang besar dalam kerangka untuk masuk ke Senayan atau ke DPR itu, maka nantinya atau saat sekarang setelah sudah jadi dia mencari bagaimana itu kembali. Nah ini yang harus kita basmi. Buah biaya politik yang mahalkah ini, Pak Lusius? Ya, saya kira salah satu. Tapi melanjutkan tadi itu saya kira betul masalah kita di partai politik. Dan DPR sekarang itu masalahnya bertambah lagi karena bukan cuma kendali itu ada di partai politik. Tapi bahkan ada satu orang yang bisa mengendalikan DPR itu yang lebih banyak terjadi sekarang ini. Sehingga ada keputusan misalnya yang bahkan tidak perlu dirapatkan. Siapa Pak Lusius? Siapa? Siapa? Cari sendirilah di Google. Sebut aja. Harus terbuka. Maksud saya ada semacam kondisi di DPR di mana ini mau diseragamkan semuanya. Jadi percuma ada 8 partai politik, percuma ada 8 fraksi. Kendali itu hanya ada di satu orang bahkan atau satu kekuatan di DPR gitu ya. Jadi kan ada PDIP. Jadi PDIP juga nggak ada juga suaranya, bahkan juga mungkin sudah dikendalikan juga gitu. Jadi saya kira sih betul ide pembubaran DPR ini saya kira bagus sebagai sebuah kritik kepada DPR gitu ya, untuk memastikan sistem itu bekerja di DPR gitu ya. Sistem itu hampir mati di DPR gitu ya. Coba bayangkan kita sudah setengah mati meneriakan aspirasi kita di depan kompleks DPR. Tapi kalau kemudian harus menunggu satu orang itu bertitah baru DPR bergerak, ya lalu percuma kita punya 580 orang, percuma kita punya 8 fraksi yang ada di DPR gitu ya. Jadi saya kira praktek beberapa kali terakhir ini misalnya soal amnesti abolisi gitu ya. Baru disurati presiden hari ini, besoknya tiba-tiba DPR sudah mengatakan setuju padahal lagi reses. Lalu siapa yang kemudian membicarakan itu gitu ya. Sama juga dengan yang terakhir diprotes soal tunjangan perumahannya gitu ya. Tiba-tiba ada satu yang kemudian mau menjadi pahlawan gitu ya, mengatakan bahwa oke, ini cuma untuk setahun kok ya. Tanpa kita pernah ditunjukkan mana suratnya. Mana keputusannya? Bagaimana kalian membuat keputusan itu? Jadi ketertutupan itu saya kira satu biang kerok yang membuat rakyat semakin marah gitu. Karena ada banyak kebijakan penting dibuat DPR tapi semuanya itu kemudian dilakukan secara tertutup. Oke, baik Pak Said, Anda merasa bahwa selama ini DPR terlalu tertutup, tidak terbuka sehingga tidak mendengarkan mungkin soal aspirasi dari buruh? Dalam DPR yang baru ini iya. Jadi yang dimaksud bubarkan itu lebih pada saya tanya teman-teman ojol, mahasiswa dan buruh ya. Bongkar itu yang tadi dibilang sistemnya, cara mengambil keputusannya, termasuk anggotanya di ruang sidang joget-joget, itu kan menyakitkan benar buat orang yang lagi berjuang dalam hidupnya, banyak PHK di mana-mana, upah murah, kemudian industri-industri downsizing, ya itu sangat menyakitkan. Nah tadi saya coba berkomunikasi melalui WA dengan pimpinan DPR, cepat minta maaf. Ini udah berapa hari dari DPR nggak minta, malah presiden dulu. Udah minta maaf tadi. Minta maaf. Pak Puan udah minta maaf. Itu yang saya tadi Cuman siang. Isinya tidak menyinggung soal keistimewaan dari tunjangan. Kalah dengan kecepatan presiden. Saya bilang yang diserang di DPR bukan presiden lembaganya.
Kenapa presiden yang menjawab? Harusnya DPR, saya bilang sama beliau, harusnya DPR yang menjawab. Cepat Bang. Ini tensi di bawah tuh udah marah sekali. Nah yang terakhir, presiden kan mengatakan akan segera memberikan penyelesaian terhadap beberapa hal yang diminta oleh para demonstran. Apakah mahasiswa, buruh, maupun ojol dan sebagainya. Kami dari KSPI dan Partai Buruh meminta 3 undang-undang itu cepat dibahas. Undang-undang ketenaga kerjaan. Perintahnya 2 tahun selesai, setahun nggak dibahas-bahas. Ini akan terjadi, tidak akan selesai karena undang-undang ketenaga kerjaan itu pro kontranya kuat banget antara pemodal dan kaum buruh, itu pasti panjang. Undang-undang tentang perampasan aset. Pembuktian terbalik menjadi penting. Jangan muncul Noel-Noel yang lain. Bayangin mukanya seperti tidak bersalah. Kemudian dia membela orang-orang kecil, tiba-tiba punya 3 rumah mewah, punya beberapa mobil mewah. Lagi. Ya, minta amnesti lagi. Ya, oleh karena minta amnesti lagi. Nah, oleh karena itu yang ketiga, kita juga kan ini undang-undang pemilu mau sedikit lagi 2027 udah selesai. Ini kita minta revisi cepat agar terjadi pemilu yang bersih. Nah, itu kan proses. Cepat dibikin. Nah, yang cepat sekarang diselesaikan oleh presiden yang diminta tadi, 1, upah minimum cepat selesaikan. Kemudian yang ojol minta 10%, cepat jawab. Kalau nggak nih ojol turun terus. Lambat menurut Anda jawaban dari legislatif. Bukan hanya lambat, tidak mau menyelesaikan. Termasuk yang tunjangan perumahan. Tidak hanya stop tadi dalam pembicaraan, tapi keluarkan surat keputusan yang resmi secara menyatakan, resmi dan komunikasikan terbuka kepada publik. Presiden kan minta dari itu studio, tadi. Saya coba ke Panton dulu, Pak Said Panton. Sampai saat ini aksi unjuk rasa oleh massa masih terjadi di Polda Metro Jaya. Lantas bagaimana yang perlu kita lakukan untuk melakukan dieskalasi? Ojol itu gampang, kumpul. Saya kira saya sependapat dengan Bung Iqbal. Semua agar bisa menahan diri karena dari sejarah apabila unjuk rasa ini terus-menerus, jangan sampai memberi kesempatan kepada orang-orang di belakang layar untuk bermain yang ingin membuat rusuh bangsa dan negara. Sehingga kita semua menjadi korban. Polisi menjadi korban, DPR menjadi korban, mahasiswa menjadi korban. Karena boleh saja kita marah, tapi kita jangan sampai mengamuk. Karena bangsa kita pun juga dikenal sebagai bangsa kalau demo itu amuk massa. Ini kan bukan sebuah stigma yang bagus. Padahal kita punya suatu konsepsi musyawarah mufakat. Kenapa kita tidak bisa musyawarah mufakat? Kenapa kita tidak bisa berdamai? Boleh-boleh saja, aspirasi boleh keras, aspirasi boleh tegas, tetapi jangan sampai aspirasi itu malah merusak. Ini nanti terjadi ketimpangan antara tujuan dan cara. Dan untuk itu saya setuju polisi agar menahan diri. Kita berharap aksi massa berlangsung dengan damai. Terima kasih Pak Anton telah bergabung di Dua Arah. Selamat malam. Dan saudara jangan kemana-mana, Dua Arah masih akan segera kembali.